Sudah cukup jauh kami berjalan menyusuri kabut untuk menjauhi desa. Ada rasa yang mengganjal setiap mengingat kesedihan Wulan saat aku meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi dengannya saat ini. Apakah benar ia bisa melepaskan kepergianku? Masih mikirin Wulan ya? Ucap Tiwi memecah lamunanku. Mau jawaban jujur apa enggak? Balasku dengan iseng. Udahlah, gak usah dijawab. Udah tahu jawabannya. Sok tahu. Lagi mikirin kamu tahu. Aku mencoba menggiring pemikiran tentang Tiwi akan Wulan. Semoga saja dia tidak berpikir kalau aku jatuh hati pada Wulan. Walaupun sebenarnya kejadian tadi benar-benar membekas untukku. Gak usah gombal, gak mempan sama gua. Aku pun tertawa sambil mengacak-ngacak rambut Tiwi untuk membalas ucapannya. Ya udah kalau belum mempan, nanti gue coba lagi, balasku. Mas Firman dan yang lainnya mendengar perbincangan kami sambil berjalan di depan. Mereka lebih berpengalaman dalam mendaki dariku, jadi seharusnya mereka mampu untuk mencari jalur yang benar. Wah, ada yang cinlok nih, ledek Mas Firman sambil menoleh ke arah kami. Gak gitu mas, ini aja nih si Galang yang kesurupan demit hidung belang, bantah Tiwi. Iya juga gak apa-apa kok, kalau suka lebih baik langsung ngomong aja. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita ke depannya kan? Jangan sampai nyesel, tambah Mas Sugi. Ya tapi gak sama Tiwi juga mas. Sekarang aja jatah bakwan saya di warung udah sisa dikit gara-gara dia. Gimana kalau sampai pacaran? Balasku lagi. Dengan spontan Tiwi langsung mencubit pinggangku hingga wajahku terlihat kesakitan. Udah, jalan aja yang bener, gak usah banyak ngoceh. Aku menggaruk kepalaku yang heran dengan tingkah Tiwi. Walaupun begitu, aku memang suka dengan wajah jutek Tiwi yang memang cukup lucu. Lambat laun kami merasa kabut semakin menipis. Jalur yang kami lewati kini mulai terlihat dengan jelas dengan bebatuan besar yang mulai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap saja kami masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari jauh. Masnya sebelum ke desa tadi ngelewatin hutan juga nggak? Tanyaku mencoba membuka percakapan dengan Mas Firman. Iya mas, ngeri banget di sana. Masnya juga, jawab Mas Firman sambil mengernyitkan dahinya. Aku mengangguk dan berjalan sedikit mendekat ke arah mereka. Iya, kalau nggak ada hantu pendaki tadi, mungkin saya sama Tiwi sudah kenapa-kenapa di sana, balasku. Mas Firman dan yang lainnya bisa keluar dari hutan itu karena ngikutin hantu pendaki itu juga kan? Tanya Tiwi. Mas Firman tidak langsung menjawab. Ia malah saling bertatapan dengan kedua temannya itu. Enggak, kita nggak ketemu sama hantu pendaki sama sekali, jawab Mas Ibnu. Terus gimana caranya bisa keluar dari hutan itu mas? Tiwi terlihat penasaran. Ya kebetulan aja, kita ketemu jalan yang aman dan sampai ke desa tadi, jawab Mas Firman. Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Walau begitu, aku tidak ingin berpikir lebih jauh. Setidaknya dengan keberadaan mereka, kami lebih aman melanjutkan perjalanan. Perjalanan di malam hari termasuk cukup berat untukku. Padahal sebenarnya medannya tidak terlalu sulit. Aku khawatir lampu senterku tidak cukup hingga kami mencapai tempat yang paling aman. Shh, jangan berisik. Mas Firman yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan meminta kami untuk tenang. Aku penasaran dengan apa yang ada di depan kami dan perlahan menyusul ke arah depan. Sekali lagi makhluk itu muncul di hadapan kami. Kali ini sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan wajah yang pucat menghadang kami di tengah jalan. Sontak tubuhku merinding melihat sosoknya yang tengah melayang memperhatikan kami dari depan sana. Mungkin sosok ini yang banyak orang sebut dengan nama kuntilanak. Man, kuntilanak itu gimana man? Tanya Mas Ibnu. Tenang dulu, jangan panik, jawab Mas Firman sambil merogoh sesuatu dari tas kecilnya. Hebat, mereka bahkan tidak panik saat melihat sosok kuntilanak di depan mereka. Aku pun penasaran apa yang akan mereka lakukan dengan situasi seperti ini. Dan tidak aku sangka, Mas Firman mengeluarkan pisau kecil seukuran jari telunjuk dengan gagang kayu berukiran kuno dan membacakan sesuatu kepada benda itu.
Saat selesai melakukan ritualnya, Mas Firman melemparkan benda itu dan menancap tepat ke tanah tempat makhluk kuntilanak itu melayang. Seketika kulit makhluk itu terlihat melepuh dan kesakitan. Ia menatap ke arah kami dengan tatapan penuh amarah. Namun sesuatu yang dilemparkan oleh Mas Firman terus membuatnya kesakitan dan perlahan membuatnya menghilang dari hadapan kami. "Mas, itu apaan? Jimat?" tanyaku. "Ya, kurang lebih begitu. Udahlah, lanjut aja. Jangan sampai setan itu balik lagi," ucap Mas Firman yang mengambil kembali pisau kecil miliknya itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Entah, walaupun kuntilanak itu sudah hilang, aku masih merasakan masih ada yang mengganjal. "Galang, perasaan gua gak enak," ucap Tiwi berbisik kepadaku. Aku menebak kalau Tiwi juga merasakan sesuatu yang janggal dengan jimat dan sesuatu dari kelompok Mas Firman ini. "Sama, Wi, semoga aja cuma perasaan. Yang penting kita tetap berhati-hati." Jauh dari dalam hutan, aku mendengar suara teriakan wanita yang terdengar sangat marah. Entah mengapa aku menduga bahwa itu adalah suara kuntilanak tadi. Suara itu terdengar menjauh dan mendekat seolah tanpa arah. Mas Firman pun seperti segera menyadarinya dan menoleh ke beberapa bagian hutan. Ia tidak berkata apa-apa dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Mas Sugih dan Mas Ibnu merespon Mas Firman dan segera mengikuti kecepatannya. Kami pun melangkah dengan lebih cepat sambil menahan rasa lelah kami. Setelah cukup jauh, akhirnya suara teriakan itu pun menghilang. Aku berharap semoga saja makhluk itu tidak mengikuti kami. Di tengah rasa lelah kami, tiba-tiba terlihat dari salah satu sisi kabut sebuah cahaya yang sepertinya berasal dari api unggun. "Mas Firman, itu api unggun bukan?" tanyaku. Mas Firman sepertinya sudah menyadari hal itu juga dan merubah arah jalur kami ke arah api itu. "Benar, api unggun. Ada beberapa tenda di sana. Kita selamat," ucap Mas Sugih yang raut mukanya seketika berubah senang. Kami mempercepat langkah kami menelusuri sisi hutan hingga akhirnya melihat beberapa tenda sudah berdiri di sana. Sebuah api unggun yang cukup besar menyala dengan terang di tengah-tengahnya. Pandangan mataku mengitari seluruh tenda-tenda yang berdiri di sana. Terlihat dari salah satu sisi tenda, dua orang yang wajahnya tak asing terlihat berlari ke arah kami. "Galang, Tiwi, alhamdulillah, panas dingin gua mikirin kalian hilang." Terlihat wajah Raka yang cemas berubah lebih tenang setelah melihat kami. "Kalian gak apa-apa kan? Untung aja benar kata para pendaki itu supaya kita menunggu kalian di sini," tambah Farel dengan raut wajah yang sama. "Iya, gak apa-apa. Berarti kalian nungguin kita semalaman di sini," balasku sambil mengikuti Raka menuju tenda yang sudah mereka dirikan. "Semalaman?" Raka bertatap muka dengan Farel. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang bingung. "Kita di sini baru beberapa jam aja, Lang. Pas kalian terpisah, akhirnya kita ketemu pendaki-pendaki ini dan memutuskan ngecamp di sini saat waktu sudah mulai malam," jelas Raka pada aku dan Tiwi. Kali ini aku yang bertatapan dengan Tiwi. Hal aneh apa lagi ini? Aku ingat dengan jelas saat bermalam di tenda bersama Tiwi hingga akhirnya kami lolos dari desa gaib itu. "Gak mungkin kah? Habis terpisah itu gue sama Galang udah sempat ngecamp semalam. Tadi aja malah hampir nginep lagi di desa sebelum kita kesini," bantah Tiwi yang juga tidak percaya. "Desa? Desa apaan, Wi? Gak ada desa di sini," Farel membantah dengan wajah yang bingung. Tiwi menoleh ke arahku seolah meminta aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya udah, lebih baik kita taruh tas dulu dan beres-beres. Nanti gue ceritakan apa yang gue alami sama Tiwi semalaman, sekaligus nyapa beberapa pendaki di sini. Aku menutup perbincangan agar setidaknya kami bisa beristirahat dulu sejenak sebelum siap menceritakan kejadian yang sepertinya cukup panjang untuk kuceritakan pada Raka dan Farel. Beberapa pendaki yang sedang beristirahat menikmati kopi menyapa kami dengan ramah sementara kami berusaha membalasnya dengan wajah yang sangat lelah. "Udah, kalian istirahat aja dulu. Nanti gue bikinkan teh panas. Tadi juga ada pendaki yang masak nasi. Nanti kita nimbrung aja," ucap Raka. "Makasih ya Kak, gue beres-beres dulu sebentar," ucapku sambil meletakkan tas ransel di sebelah tas mereka. "Akhirnya ya Lang, kita selamat juga. Capek gua sama kejadian-kejadian tadi,"
Ucap Tiwi setengah mengeluh sekaligus menghela nafas dengan lega. Iya Wi, sekarang gue cuma mau rebahan sebentar, terus cari yang hangat-hangat. Kali ini aku melepas sepatu, jaket, dan peralatan hikingku. Walaupun sedikit dingin, aku merasa lega seolah terbebas dari beban. Aku kemudian membaringkan tubuhku di tenda hijau tua milik rental yang ternyata cukup besar. Mungkin sepertinya tenda ini cukup untuk kami berempat bila mengatur posisi dibanding harus membuka tenda lagi. Aku menutup mata sebentar sekadar menghilangkan rasa lelahku sementara Tiwi masih sibuk dengan perlengkapan sendirinya. Sesekali aku membuka mata dan tanpa sengaja aku melihat Tiwi hanya mengenakan tank top hitam sambil menyiapkan kaos baru yang akan ia kenakan. Seketika terlihat bentuk tubuhnya menyerupai model-model yang aku lihat di majalah-majalah otomotif. Astaga Tiwi, bilang dong kalau mau ganti baju, kan gue bisa keluar dulu. Ucapku kaget dan segera membalikkan badan. Sorry Lang, gue kira lu tidur. Wajah Tiwi terlihat memerah dan segera buru-buru mengenakan kaosnya. Saat memastikan Tiwi sudah mengenakan kaosnya, aku memilih untuk keluar dan menghampiri Raka dan Farel yang sudah membuatkan kami teh panas. Muka lu kenapa Lang? Merah begitu? Tanya Farel. Aku mencoba mengecek wajahku. Sayangnya tak ada cermin yang bisa menunjukkan wajahku saat ini. Jangan sampai Raka dan Farel tahu kejadian tadi. Mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Gak tahu, kedinginan kali. Jawabku dengan singkat. Aku mengambil gelas berisikan teh hangat itu dan duduk persis di sisi api unggun dengan mengambil jarak dari beberapa pendaki lain. Pasti ada kejadian aneh lagi ya Lang, ucap Raka yang ikut duduk di dekatku. Banyak, udah kayak mimpi, gua hampir ngerasa gak bisa balik, jawabku pada Raka. Jangan ngomong gitu, kalau gua gak ketemu lu, gua gak tahu bakal gimana semalaman. Ucap Tiwi yang baru saja keluar dan duduk di sampingku sembari mencari kehangatan dari api unggun. Malam itu kami habiskan dengan menceritakan tentang hal yang aku alami bersama Tiwi. Awalnya mereka sedikit meledek saat mengetahui kami sempat bermalam berdua di dalam tenda. Namun ekspresi mereka berubah saat aku bercerita tentang sosok mengerikan yang melewati tenda kami di malam hari, hingga tersesat di hutan dan berakhir di desa gaib. Aku tidak menceritakan sama sekali tentang Wulan kepada mereka. Aku sangat berharap semoga saja kisah tentang Wulan bisa tertinggal di sana tanpa harus kuceritakan kepada siapapun. Pendaki yang datang bareng kita tadi juga tersesat di desa gaib. Mungkin besok sebelum melanjutin perjalanan kita samperin dulu mereka untuk sekedar pamit. Ajakku pada Tiwi. Tiwi mengangguk sambil menyeruput tehnya. Sebenarnya dibanding rasa legaku saat sampai di sini, sesuatu yang membuat aku lebih tenang adalah melihat Tiwi sudah berada di tempat yang aman. Setelah selesai menceritakan kejadian yang kami alami, kami mulai kembali ngobrol ngalor ngidul seperti biasa. Sumpah, keberadaan mereka berdua adalah obat paling ampuh untuk kami yang hampir trauma dengan kejadian yang kami alami. Tenda jadul kayak begitu masih ada yang pakai ya Kak? Di tengah-tengah santainya perbincangan kami, tiba-tiba Tiwi mengomentari tenda yang digunakan oleh Mas Firman dan kawan-kawannya, yang memang terlihat model lama yang harus dibangun secara manual. Cukup lebih merepotkan dibanding tenda lipat yang kami gunakan. Mungkin mereka memang benar-benar pengen mendalami camping yang sebenarnya Wi, gak kayak kita yang nyari serba praktis, balas Farel. Nasi dan telur dadar. Itulah menu makan malam ini dengan nasi yang kami dapatkan dari pendaki lain dan menggoreng telur menggunakan kompor portable yang kami bawa. Semoga saja besok kami sudah bisa sampai ke puncak dan turun dengan selamat sehingga perbekalan kami cukup hingga sampai di base camp. Malam pun semakin larut. Kali ini aku berharap bisa istirahat dengan pulas tanpa ada gangguan dari makhluk-makhluk seperti kemarin. Api unggun kini perlahan mulai meredup. Kami sempat menawarkan Tiwi untuk mendirikan tenda terpisah, namun ia menolak dengan alasan takut terjadi hal-hal mengerikan lagi. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda dan mengambil posisi untuk tidur dengan posisi Tiwi di ujung dibatasi dengan tas. Walaupun sebenarnya aku percaya tak akan ada salah satu dari kami yang akan berniat tidak baik kepada Tiwi. Dan tak butuh waktu lama untuk Tiwi hingga tertidur. Aku sedikit melamun memikirkan beberapa kejadian yang kami alami. Mungkin apabila ada yang celaka di antara kami, pasti akulah yang paling merasa bersalah. Udah Lang, gak usah banyak pikiran.
Banyak doa aja biar perjalanan kita besok lancar, ucap Farel sambil memejamkan matanya. Iya Rel, benar, balasku yang juga segera menutup mata untuk melepaskan lelahku. Suara rintik hujan terdengar di sekitar tenda kami. Di tengah tidurku samar-samar, aku mendengar suara dari tempat Tiwi seolah sedang melakukan sesuatu. Aku merasa sepertinya ia bergerak mendekat ke arahku. Merasa penasaran, aku pun mencoba membuka mata dan tiba-tiba wajah Tiwi sudah ada di atasku sambil tersenyum. Ia terlihat mengenakan kaos ketatnya dan menatapku seolah ingin memelukku. Saat mengetahui aku terbangun, ia meletakkan telunjuknya di depan bibir seolah meminta aku untuk tidak berisik. Tiwi, lu ngapain? Tanyaku yang masih tidak tahu harus berbuat apa. Tiwi kemudian tersenyum manis dengan sesekali menggodaku dengan tatapan matanya. Bukan Tiwi, aku Wulan. Aku tidak mengerti dengan apa yang Tiwi ucapkan. Jelas ia adalah Tiwi. Tapi sepertinya saat aku melihat senyumnya seketika aku teringat senyuman Wulan saat ia menari menggodaku di atas panggung. Galang, bangun Lang. Raka, bangun. Terdengar suara Farel sambil menggoyangkan tubuhku. Seketika aku tersadar. Sosok Tiwi yang sebelumnya berada di atasku menghilang seolah kejadian tadi hanyalah mimpi. Aku mengecek posisi Tiwi dan ia masih tertidur dengan posisi sama persis seperti tadi. Apa itu Lang? Ucap Farel dengan wajah yang menengadah ke sekitar tenda di mana berbagai siluet bayangan hitam terlihat melayang di sekitaran tenda kami. Raka yang baru saja terbangun terperanjat saat mengetahui keadaan ini. Cahaya redup dari api unggun di luar membuat bayangan sosok itu terlihat semakin jelas. Siluet sosok wanita melayang di sekitar kami. Terkadang benda seperti bola api juga terlihat melintas diikuti dengan keberadaan makhluk besar dengan cakar yang sangat panjang. Ini yang lu ceritain Lang? Tanya Farel. Aku menggeleng dengan keringat dingin mengucur deras dari tengkuku. Bukan seperti ini. Mereka berbeda. Ucapku yang juga merasa ketakutan. Mendengar suara kami, Tiwi pun terbangun. Seketika juga wajahnya terlihat pucat dan mendekat ke arah kami. Tenang dulu Tiwi, sekarang kita gak cuma berdua, gak usah takut. Ucapku mencoba menenangkannya walau tidak tahu apakah ucapanku akan berguna untuknya. Tak lama setelahnya, rintik hujan pun turun membasahi sekitar tenda kami persis seperti di mimpiku tadi. Api unggun pun padam dengan perlahan dan menyisakan kegelapan di sekeliling kami. Nyalain senternya kah? Tanya Farel. Jangan dulu, kita lihat yang lain dulu aja, balas Raka. Kami menunggu cukup lama, tanpa ada cahaya dari luar. Bayangan-bayangan tadi tidak terlihat lagi. Namun entah bagaimana, aku seperti masih merasakan keberadaan mereka di sini. Kita cek kondisi di luar, sambil memberi kode lampu ke tenda pendaki lain. Ajak Raka sambil menyiapkan senter dan bersiap untuk keluar. Aku bersiap mengikuti Raka dan membantunya membuka resleting pintu tenda. Sangat mengerikan. Tempat kami bermalam saat ini tidak lagi seperti bagai hutan yang kosong dengan pepohonan, melainkan sebuah tempat yang sangat ramai dengan keberadaan berbagai makhluk halus yang berlalu lalang. Kita harus gimana Lang? Apa kita bakal selamat kalau hanya diam di dalam tenda? Tanya Farel dengan wajah yang semakin pucat. Aku pun menggeleng. Beberapa makhluk di sekitar kami seolah mengelilingi tenda satu persatu seolah mencari sesuatu. Gak ada satupun tenda di luar yang buka. Apa mereka gak sadar ya? Tanya Raka. Rintik hujan kini semakin deras. Bersamaan dengan itu, kami melihat sosok bayangan hitam seorang perempuan menatap ke tenda kami. Seketika suasana menjadi sangat mencekam. Makhluk itu seolah mengincar kami. Suara kilatan petir terdengar menggelegar menunjukkan sosok makhluk berwajah pucat yang mendekat perlahan ke arah tenda kami. Melihat Tiwi dan teman-temanku, kupikir aku harus keluar dan menghadapi makhluk itu, entah apa resikonya yang akan terjadi. Aku menggenggam keras tanganku, membaca doa sebisaku dan mengumpulkan keberanian untuk keluar. Namun tepat sebelum aku berdiri, suara petir sekali lagi menggelegar bersamaan dengan suara sesuatu yang terseret. Galang, tolong! Terdengar suara Tiwi seperti terseret dengan cepat keluar dari tenda.
Tiwi! Raka berniat menangkapnya, namun Tiwi terseret dengan cepat. Seketika kami bertiga menyusul keluar tenda dan aneh sekali. Sosok Tiwi sudah tidak terlihat bersamaan dengan sosok yang bergentayangan di sekitar tenda kami. Hanya rintik hujan yang tersisa tanpa memberikan petunjuk kemana Tiwi pergi. Aku pun segera kembali ke dalam tenda mengambil lampu senter dan perlengkapanku. Raka yang melihatku spontan saja menahanku. Mau kemana, Lang? Bahaya pergi sendiri. Tahan Raka. Gua gak bisa ninggalin Tiwi, jawabku pada Raka. Aku merasa kali ini wajahku terlihat sangat emosi. Lu gak lihat makhluk apa tadi? Kita cari pertolongan, Lang. Jangan gegabah. Farel terlihat khawatir denganku, namun sepertinya aku tidak peduli. Oke, kalau lu maksa, kita cari barengan. Jangan sampai ada yang terpisah lagi di antara kita, ucap Raka tanpa melepaskan tangannya dari lenganku. Untuk kali ini aku setuju. Tubuhku sudah bergetar membayangkan apa yang akan terjadi pada Tiwi di luar sana bersama makhluk-makhluk itu. Satu hal yang kujanjikan dalam hati, saat aku berhasil menemukan Tiwi, tidak akan ada lagi kubiarkan dia terpisah atau celaka lebih jauh daripada ini. Di tengah rintik hujan kami menyusuri hutan dan pepohonan di sekitaran tenda. Sesekali kami berlari kecil setiap melihat ada pergerakan yang terkadang hanyalah serangga hutan. Tiwi! Teriak Raka. Kalau dengar suara kita balas, Wi! Teriak Farel menyusul. Sayangnya tak ada satupun balasan dari gelapnya hutan di sekitaran kami. Tubuhku tak berhenti bergetar merasakan kesal karena tidak dapat menjaga Tiwi setelah sampai di tempat ini. Berkali-kali kami mengelilingi hutan di sekitaran, namun hanya jurang dan jalur yang tak dapat kami kenali yang kami temui. Gak bisa, kita gak bisa begini, Lang. Kita harus cari bantuan, ucap Raka. Jujur aku tak dapat berpikir jernih. Tak ada yang salah dari ucapan Raka, namun aku pasti akan gelisah bila hanya harus menunggu. Kalian cari bantuan, gue cari petunjuk di sekitaran sini, jawabku. Jangan nekat, Lang, ucap Farel. Enggak, gue gak bakal jauh-jauh. Nyalain penerangan di dalam tenda supaya terlihat dari jauh, balasku pada mereka. Farel dan Raka yang sangat khawatir pun saling menoleh menyepakati keputusan itu dan segera meninggalkanku. Tanpa mengelur waktu, aku pun mencoba mencari ke hutan sekitar berharap menemukan petunjuk di sini. Aku hampir putus asa. Hujan pun semakin deras membasahi tubuhku saat ini. Mungkin bila saat ini aku menangis, tak akan ada satupun yang akan menyadarinya dengan seluruh air hujan yang sudah memenuhi seluruh wajahku ini. Tiwi, lu harus selamat, harapku dalam hati. Perlahan cahaya kilatan petir menerangi sekitar hutan disusul dengan suara menggelegar. Sekilas terlihat sosok seorang berdiri cukup jauh di tengah-tengah hutan di hadapanku. Aku mengarahkan senterku ke sana. Di antara pepohonan yang tinggi, seseorang berdiri terpatung dengan derasnya hujan. Tiwi? Aku berusaha memastikan apakah seseorang yang berdiri di sana memanglah Tiwi. Dengan mempercepat langkah, aku menghampiri sosok itu dan semakin jelas bahwa wanita yang berdiri di tengah hutan itu adalah Tiwi. Lang, dingin, Lang. Tiwi terlihat kedinginan memeluk bahunya di tengah derasnya hujan yang mengguyur kami. Astaga Tiwi, kenapa lu malah hujan-hujanan di sini? Ucapku sambil mencopot jaketku dan bersiap memasangkannya kepada bahu Tiwi. Namun yang terjadi benar-benar sesuatu yang tak pernah kupikirkan. Seketika Tiwi menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Dingin, Lang, peluk gua, ucap Tiwi. Aku mulai tak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu saat ini Tiwi kedinginan dan sebisa mungkin aku ingin membuatnya hangat. Saat ini tubuh Tiwi berada di pelukanku. Sekilas aku melihat senyum di bibirnya seolah merasa nyaman. Ia membalas pelukanku dengan melingkarkan tangannya di pinggangku. Ini kedua kalinya aku bisa sedekat ini dengan Tiwi setelah di tenda kemarin. Ingin rasanya aku menghentikan waktu hingga aku bisa memeluknya lebih lama. Namun akal sehatku menghentikannya untuk segera mengajaknya untuk kembali ke dalam tenda. Wi, kita balik ke tenda. Yang lain pasti khawatir, ucapku pada Tiwi. Namun Tiwi tidak melepas pelukanku. Sebaliknya ia hanya menggeleng dengan wajah yang masih menempel di dadaku.
Gak mau, gua maunya begini terus. Ucap Tiwi dengan nada yang manja yang jarang sekali ku dengar. Raut muka bingung terpampang di wajahku. Namun sekali lagi, akal sehatku membuat aku melepas pelukanku dari Tiwi. Sudah Wi, kita kembali. Ucapku sambil menarik tangan Tiwi, namun sayangnya Tiwi tetap bertahan di tempat dan tak mau meninggalkan tempat itu. Aku kembali menoleh ke arah Tiwi dan kali ini wajahnya terlihat kesal, jauh berbeda dari biasanya. Kenapa Lang? Bukannya kamu suka sama Tiwi? Ucapnya. Maksud lu apa sih Wi? Tiwi melepaskan jaketku dan menjatuhkannya ke tanah. Namun tak hanya itu, tingkah lakunya semakin aneh. Ia mulai memasangkan senyum yang menggoda ke arahku dan memegangi bagian bawah kaosnya yang ia kenakan. Tadi kamu suka kan ngeliat aku seperti ini? Tiwi menanggalkan bajunya hingga hanya meninggalkan tank top hitam yang menutupi tubuhnya dan celana jeans ketat yang ia kenakan. Lu gila Wi? Ucapku yang jelas merasa aneh dengan tingkah laku Tiwi. Dia tidak menjawab ucapanku. Tiwi malah semakin tersenyum dan menatapku dengan senyuman yang sangat manja. Tuh kan, kamu suka. Muka kamu sampai merah gitu loh. Ucap Tiwi yang mendekat ke arahku sambil menyentuh hidungku. Memang tidak dapat kupungkiri, aku mengagumi bentuk tubuh Tiwi dalam pakaian ini. Tidak munafik, aku adalah pria normal yang pasti tergoda dengan hal ini. Apalagi ini adalah Tiwi, sosok perempuan yang selalu kusayangi dalam diam. Aku tak dapat berkata apa-apa saat Tiwi menempelkan tubuhnya padaku dan meletakkan kedua tangannya di pipiku. Aku seperti terhipnotis tak bisa memalingkan diri dari wajah cantiknya yang tidak pernah kuakui bahwa aku selalu memikirkan wajah itu. Tanpa terasa di tengah derasnya hujan, Tiwi mulai berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Hujan saat itu hampir tidak terasa saat bibir kami saling bertautan. Tangan Tiwi kembali melingkar di pinggangku dengan tanganku yang mulai membalas pelukannya dengan mengusap rambut Tiwi sembari terus menikmati rintikan hujan itu. Saat aku membuka mata, aku melihat tubuh Tiwi yang terlihat kedinginan dengan pakaian yang ia kenakan. Aku melepas pelukannya dan memintanya mengenakan kembali pakaiannya. Namun anehnya, ia malah menolak dan mundur. Enggak mau. Mas Galang suka kan sama Tiwi yang seperti ini? Ucapnya. Entah mengapa aku mulai tersadar ada yang aneh dari cara Tiwi berbicara. Tiwi? Kamu bukan Tiwi. Aku mencoba memastikan dengan hati-hati siapa sosok yang ada di hadapanku saat ini. Akhirnya Mas sadar juga, ucapnya sambil tersenyum. Ini Wulan, Mas. Ucapan itu membuat aku bingung, namun aku ingat sekali senyuman yang dilemparkan kepadaku saat itu. Itu adalah senyuman Wulan yang sama sekali tidak bisa aku lupakan. Wulan, apa yang kamu lakukan sama Tiwi? Tanyaku. Wanita ini kan yang Mas Galang suka. Mulai saat ini Wulan mau jadi Tiwi biar Mas Galang terus merhatiin Wulan. Ucapnya dengan bangga. Saat itu seketika air mata menetes di mataku. Karena ketertarikan Wulan kepadaku, ia sampai tega merasuki Tiwi yang sudah pasti akan membahayakan nyawanya. Sudah Wulan, hentikan, kasihan Tiwi, ucapku. Mendengar ucapanku, wajah Wulan kini mulai berubah dan mulai kehilangan senyumnya. Kenapa Mas? Wulan sudah seperti yang Mas Galang mau. Kalau Mas Galang gak mau tinggal di sini, Wulan bisa ikut Mas Galang, ucap Wulan. Gak bisa Wulan. Iya, aku memang suka sama Tiwi, tapi Tiwi dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya, sikap bawelnya, rusuhnya, rakusnya, dan tingkah lucunya yang gak akan bisa aku lupakan. Balasku pada Wulan. Kini wajah Wulan terlihat kecewa, seolah mulai terlihat marah. Dia gak mencintai Mas Galang. Dengan adanya Wulan, Tiwi bisa jadi milik Mas Galang. Wulan masih mencoba membujukku. Aku menggeleng dan mencoba menjelaskan bagaimana perasaanku sebenarnya. Mas gak peduli. Mataku mulai berkaca-kaca. Mas gak peduli apakah Tiwi juga sayang sama Mas atau enggak. Melihat Tiwi senang, melihat Tiwi bawel, dan melihat dia gak sakit, Mas aja udah senang. Mas memang selalu berharap semoga seseorang yang mendampinginya adalah orang yang memang pantas. Kali ini mata Wulan ikut berkaca-kaca, namun sepertinya emosinya mulai tersulut.
Ia mulai menangis dan menatapku dengan sangat kesal. Kalau Mas gak mau sama Wulan, lebih baik perempuan ini juga mati. Seketika aku panik dan segera mendekat ke arahnya. Spontan aku memeluk tubuh Tiwi. Jangan Wulan, jangan. Mas mohon, jangan sakiti Tiwi. Ucapku dengan tubuh yang gemetar takut dengan apa yang akan dilakukan Wulan pada Tiwi. Seketika tubuh Tiwi terkulai lemas dan terlihat sosok Wulan berdiri tak jauh dariku. Ia masih mengenakan pakaian penari, namun sedikit lebih lusuh dan riasannya yang terlihat lebih dewasa. Suara gamelan kembali terdengar. Di belakangnya berdatangan sosok-sosok makhluk halus penunggu hutan ini yang seolah bersiap untuk menunggu perintah Wulan. Aku menatap sekitaran hutan ini. Berbagai sosok pocong, roh gentayangan, dan berbagai hewan berwujud aneh sudah menatap kami dengan wajah yang sangat mengerikan. Seketika mata Tiwi yang sedang tidak sadar terbuka dan melotot dengan sangat mengerikan. Tubuhnya seolah bergetar kesakitan menahan sesuatu. Hentikan Wulan, jangan sakiti Tiwi, ucapku pada Wulan. Sudah terlambat Mas, mereka akan merasuki tubuh Tiwi hingga ia tidak bisa bernafas lagi, ucapnya dengan wajah penuh dendam. Aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh Tiwi yang terlihat sangat tersiksa. Baik, baik Wulan, Mas ikuti maumu, tapi tolong jangan sakiti Tiwi. Tak ada pilihan lain, aku tak ingin Tiwi menderita lebih dari ini. Saat itu juga raut wajah Wulan berubah drastis. Benar, Mas mau sama Wulan, ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Kali ini tak akan kubiarkan ada lagi yang terluka karena keputusanku. Wulan kemudian menjulurkan tangannya memintaku menghampirinya. Aku pun membaringkan tubuh Tiwi di tanah dan menyelimutinya dengan jaketku dan segera menghampiri Wulan. Saat itu juga Wulan memelukku sambil tersenyum seperti seorang anak kecil yang mendapatkan apa yang ia inginkan. Aku melihat tubuh Tiwi mulai tenang dan sosok makhluk di sekitaran Wulan kini mulai menjauh. Melihat hal itu, aku pun membalas pelukannya berharap semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Cukup lama Wulan memelukku, namun lambat laun ekspresinya berubah dan melepaskan tubuhku. Ini gak sama, ucap Wulan. Ini gak sama seperti saat Mas Galang memeluk Wulan kemarin. Dan ini gak sama seperti saat tadi Mas Galang meluk Tiwi. Aku tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Mas gak sayang kan sama Wulan? Tanya Wulan kepadaku. Mas sayang, jawabku. Wulan hanya menggeleng, wajahnya terlihat sangat sedih. Ini gak adil. Aku mulai mengerti apa yang dia maksud. Rupanya dia merasakan rasa yang berbeda saat aku menjadi miliknya dengan paksaan. Kali ini ia kembali menangis. Makhluk di sekitar kami kembali muncul seolah bersiap melampiaskan emosinya. Namun dengan sigap, aku segera mendekati Wulan dan menyentuh kedua pipinya dan mengusap air matanya. Wulan, apa kamu tahu? Sebelum Mas mulai mencintai Tiwi, Mas sudah lebih dulu mencintai tempat ini. 2910 meter di atas permukaan laut. Merapi, ucapku pada Wulan. Wajah Wulan kini terlihat bingung. Tapi Wulan tahu, saat ini Mas semakin mencintai tempat ini walaupun setelah semua kejadian yang Mas alami. Semua itu karena ternyata di Gunung Merapi ini ada kamu. Mas gak akan pernah bisa lupain indahnya tarian Wulan di desa kemarin yang semakin membuat Mas tak akan bisa melupakan tempat ini. Wulan mengusap air matanya kembali. Satu hal yang Mas gak bisa pungkiri, Mas akan selalu mencintai Merapi. Gunung Merapi tempat di mana Wulan tinggal dan apapun yang terjadi, Mas pasti akan terus kembali ke sini. Mata Wulan berkaca-kaca seolah menangkap maksudku. Mas janji akan terus kembali ke tempat ini? Tanya Wulan. Aku mengangguk dan kali ini wajah Wulan tersenyum walau dengan matanya yang masih berkaca-kaca. Kalau begitu, Wulan akan terus menjaga tempat ini supaya Mas Galang gak bosan untuk kesini, Mas. Kali ini senyum Wulan terlihat tulus. Terima kasih ya Wulan. Saat ini Wulan seperti Merapi buat Mas Galang yang punya tempat spesial di hati Mas Galang. Dan gak akan pernah Mas Galang bisa lupakan. Perasaanku membawaku untuk mendekat ke wajah Wulan dan mengecup keningnya.
Seketika Wulan memelukku dan menangis dengan terisak, namun sepertinya kali ini dia bisa menerima perasaanku sepenuhnya. Hujan kini mulai berhenti. Wulan pun melepaskanku dan menghilang secara perlahan. Ia mengatakan bahwa setiap aku kembali ke Merapi, aku akan selalu menemukannya dimanapun ia berada. Mas Galang, hati-hati. Pendaki di desa tadi sudah dikutuk oleh Merapi. Jaga jarak dari mereka, Mas. Terdengar suara Wulan samar-samar menghilang di kegelapan malam. Aku tak mengerti apa maksudnya. Namun dari hal aneh yang kurasakan, sepertinya aku akan mengikuti saran Wulan. Aku menghampiri Tiwi dan memakaikan bajunya dan jaketku untuk membangunkannya secara perlahan. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. "Ini di mana, Lang?" tanya Tiwi dengan bingung. "Gak jauh dari tenda. Gue ceritain nanti ya. Yang penting kita balik dulu ke tenda," jawabku pada Tiwi. Tiwi kemudian berdiri dan memegangi kepalanya. Walau begitu, ia tetap berjalan mengikuti arahanku. "Tadi gue kesurupan ya?" tanya Tiwi. Aku pun mengangguk. Namun aku tidak menjelaskan lebih panjang hingga akhirnya kami tiba lagi di tenda tempat kami seharusnya beristirahat. Akhirnya kami melihat keberadaan Raka dan Farel yang sedari tadi tak kunjung menyusul kami. Namun ada yang aneh di sana. Bukannya meminta pertolongan, sebaliknya Raka dan Farel malah terlihat mencoba memberikan pertolongan pada beberapa pendaki yang ada di sana. "Wi, ada yang gak beres di sana. Ayo cepetan," ajakku pada Tiwi. Tiwi mengangguk. Namun sebentar ia berhenti dan menahan tanganku seolah ingin mengatakan sesuatu. "Lang, gue ingat semua. Gue ingat semua yang terjadi waktu gue kesurupan tadi. Semuanya, Lang. Sampai setiap kata yang lu omongin," ucap Tiwi sambil setengah tersenyum. Seketika wajahku memerah padam. Belum pernah aku merasakan semalu ini hingga tak tahu caranya untuk bertingkah. "Galang, cepat kesini, darurat," panggil Raka dari arah tenda. "Iya, gue kesana." Tiwi menjawab panggilan Raka lebih dulu dan berlari meninggalkanku di tengah rasa canggungku.